ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan nikmatnya, taufiknya kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di malam hari ini dalam keadaan kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak dan melimpah. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat waktu, dan yang lebih berharga kita diberikan taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dengan semua nikmat-nikmat itu seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan dia tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah murkai kecuali dengan kita belajar, kecuali dengan kita menuntut ilmu. Maka kita menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, itu adalah cara kita, upaya kita untuk menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid At-Tafsir dan juga pihak-pihak terkait yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kita tidak tahu siapa saja mereka, namun yakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka, dan Allah Subhanahu wa taala semoga membalas kebaikan-kebaikan mereka, usaha-usaha mereka dengan pahala yang berlipat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang hidup di atas muka bumi ini melainkan ia pasti mendapatkan ujian, dia pasti mendapatkan cobaan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi siapa saja yang hidup pasti mendapatkan ujian. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan kami beriman? Ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Kemudian Allah melanjutkan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar nampak bagi Allah siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya.
Maka kita hidup di atas muka bumi ini, baik kita itu mukmin ataupun kita ahli maksiat ataupun seorang dalam kondisi kafir, semuanya tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba tersebut menyikapi ujian-ujian yang Allah berikan itu ada 4 modelnya. Ya, di antara semua hamba Allah yang mendapatkan ujian itu tidak lepas dari 4 model manusia menghadapi ujian-ujian tersebut. Ada yang tahu apa saja 4 itu? Anda dengar-dengar kayak katanya tema ini sudah dibahas ya? Hah? Katanya pertemuan sebelumnya sama siapa ya? Belum. Anda lihat di chatnya itu, ini temanya kok sama ini katanya. Mungkin masjid lain ya. Apa model 4 model manusia dalam menghadapi sabar? Ada hadiahnya sama, jangan khawatir. Ini kita ada titipan, bukan anak yang beli ini kan. Ini kita ada titipan di Surabaya, kita lagi bagi-bagi buku. Yang pertama, buku yang ditulis oleh guru kami Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib hafizahullah, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ada yang tahu apa jawabannya? Ini yang kedua, buku dari guru kami Ustaz Muhammad Alif, Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Ulil Amri. Fadhol, nanti antum pilih. Tapi jawab dulu jamaah. Saya kasih bocoran satu, tingkatan yang paling rendah, yaitu ketika diberi ujian, ketika diberi musibah, dia itu yaskhat, dia murka dengan ujian tersebut, dengan cobaan tersebut. Ini tingkatan yang paling rendah. Nah, ada tingkatan yang di atasnya lagi, dan yang paling tinggi. Kita kasih diskon sudah 3. Sabar, tingkatan yang setelah yaskhat, dia bersabar. Nah, kemudian tingkatan yang atasnya lagi berdoa, kurang tepat. Ini hanya satu. Yang terakhir yang paling untung ini nanti. Iya, betul. Setan. Yaskhat, murka, sabar, syukur, ridho. Gak apa-apa lah, kebalik. Ridho dulu baru syukur. Tingkatan yang paling tinggi syukur. Antum mau yang mana? Hah? Kanan apa kiri? Oh, dari Sumeneb ya? Iya, karena jauh dua-duanya aja sama ya. Yang pertama dia yaskhat, dia murka. Ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia murka. Murka ini bisa dari hati atau dengan lisannya atau dengan anggota badannya. Dia murka dari hatinya, yaitu dia merasa bahwa Allah itu mendolimi dia. Apa yang Allah takdirkan dari ujian-ujian itu kayaknya gak pas Allah ini. Kenapa Allah berikan ujian seperti ini kepada saya? Keliru Allah ini. Harusnya yang dapat ujian seperti ini itu fulan gitu loh, yang ahli maksiat, yang dia ini tidak mendekatkan diri kepada Allah. Saya ini kan rajin ibadah, saya ini gak maksiat, kok dikasih ujian seperti ini? Itu dalam hatinya. Atau itu diucapkan dengan lisannya, yang kalau zaman sekarang nulis status di medsos, ya meskipun tidak terucap dengan lisan tapi ditulis itu, gerutunya itu ditulis di medsos. Atau dengan anggota perbuatan badan, dengan perbuatan anggota badan, seperti niyah, yaitu seorang yang memukul-mukul kepalanya, atau mencabik-cabik bajunya, atau membentur-benturkan kepalanya ke tembok ketika ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Ini yaskhat, tingkatan yang paling rendah. Dan ini gak boleh seorang mukmin punya perangai seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabr. Ya, tingkatan yang atasnya lagi yaitu as-sabr, dia bersabar. Bagaimana bersabar itu? Bersabar adalah kondisi seseorang yahbisu nafsahu. Dia menahan jiwanya, menahan dirinya
dari gerutu tadi. Benar, musibah yang dihadapi itu berat baginya. Itu berat dia rasakan. Sangat-sangat memukul dia. Tapi dia berusaha ngerem dirinya agar jangan sampai dia melakukan perkara-perkara yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mencela ketetapan Allah. Ya, jangan sampai dia kemudian melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sabar, tetap di syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berat. Dia ngerasanya masih tetap berat gitu. Paham ya maksudnya ya? Ya. Kemudian yang tingkatan berikutnya adalah ridho. Tingkatan ridho adalah ketika dia mendapatkan musibah, dia plong, ridho dengan apa yang Allah tetapkan dari ujian tersebut, dari musibah tersebut. Beda sama tadi, yang sabar itu masih berat dia. Tapi kalau ini ridho, dia menghadapi musibah itu dengan ridho. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah dia justru bergembira, bersyukur dengan musibah yang dia hadapi. Pernah kita kayak gitu semua? Dapat musibah, senang dia luar biasa. Mungkin kalau orang-orang sekarang mengatakan stres, gendeng, gila orang ini. Mendapatkan musibah malah gembira, malah bersyukur kepada Allah. Nabi SAW ketika mendapatkan musibah, beliau bersyukur kepada Allah. Beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di segala kondisi. Baik kondisi suka ataupun duka, Nabi SAW tetap memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tingkatan para nabi dan rasul. Diberi musibah, dia bersabar. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menghadapi ujian-ujian atau musibah-musibah yang ada. Sering disalahartikan oleh sebagian orang, sabar ini lawan kata dari marah. Ya, sabar itu lawan kata dari marah. Orang yang marah itu selalu dikatakan tidak bersabar. Padahal memang salah satu bentuk orang gak sabar itu marah. Salah satunya. Cuman gak melulu orang yang marah itu sudah pasti dikatakan tidak bersabar. Contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapati Bani Israel, kaumnya yang ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ke atas bukit. Nabi Musa balik kepada Bani Israel, apa yang didapati oleh Nabi Musa? Apa yang dilakukan sama kaumnya? Ya, itu perbuatan apa itu? Syirik kepada Allah. Nabi Musa mendapati kaumnya berbuat syirik kepada Allah. Bagaimana reaksi Nabi Musa? Marah. Nabi Musa mengatakan, Allah berfirman, "Falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa." Ketika Nabi Musa pulang kembali kepada kaumnya, beliau mendapati kaumnya berbuat syirik, beliau ghadbana asifa. Beliau marah dengan marah yang sangat luar biasa. Apakah Anda mengatakan Nabi Musa nggak sabar? Sabar. Itu adalah bentuk kesabaran. Marah bukan berarti nggak sabar. Itu benar, marah yang benar ketika terjadi kesyirikan kepada Allah, ketika hak-hak Allah dilanggar, ya, selama dalam batasan-batasan yang syar'i, batasan yang benar, maka marah itu tidak boleh dikatakan tidak bersabar. Justru ada kondisi seseorang dia nggak marah ketika mendapati ujian, tapi kita katakan dia nggak bersabar. Kenapa? Karena dia menghadapi musibah itu, ujian itu, dia keluar dari batasan-batasan syar'i. Contoh misalnya, ada orang yang kehilangan motor. Ada orang kehilangan motor, motornya diambil sama orang. Masih dekat pencurinya itu, yang nyolong motor. Kata temannya tadi, motormu dicolong itu, kejar, beran saya cedek itu. Kejar, masih dekat itu malingnya. Dia mengatakan, sudah sabar. Itu sabar itu? Bahlul itu. Itu bahlul. Tapi ketika orang tersebut berusaha untuk ngejar,
pencuri ini. Ternyata nggak dapat. Kemudian dia cari jalan lain, dia lapor polisi, atau dia lihat CCTV, atau dia tanya warga-warga sekitar. Terus dia berusaha itu, ditanya ini nggak tahu, tanya tetangganya ini nggak tahu, lihat CCTV ini, lihat ini. Orang-orang lihat, ini nggak sabar ini orang ini. Sudahlah, kalau sudah hilang ya sudah. Nggak usah terus ini ditanya, lapor polisi, kemudian ini. Nggak sabar. Enggak, itu sabar. Kenapa? Dia melakukan upaya-upaya itu, menghadapi musibah itu masih dalam batasan syar'i enggak? Masih dalam batasan syar'i, boleh. Tapi ada orang-orang yang tadi ketika motornya hilang, diambil sama pencuri, dia bilang, ya sudah, biarkan saja. Gayanya itu tenang dia itu. Tapi ternyata di balik itu pergi ke dukun dia. Dia pergi ke dukun, tanya sama dukun, siapa yang nyuri motor saya? Kata dukunnya bulan. Meskipun gayanya tenang, nggak bingung dia, nggak marah-marah dia, orang melihat dari luar sabar orang ini. Tapi ketika dia mencari jalan yang di luar batasan-batasan syar'i, yaitu dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia ini orang yang tidak sabar. Ya, maka sabar ini adalah kondisi seseorang menghadapi musibah namun keluar dari batasan Allah Azza wa Jalla. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menghadapi ujian di zaman beliau, di mana penguasa ketika itu, pemimpin ketika itu membuat undang-undang yang kufur, memiliki akidah yang kufur, dan akidah ini dipaksakan kepada rakyat. Barang siapa yang tidak berakidahkan ini, maka dipenjara, dibunuh, disiksa, dan lain sebagainya. Angkat tangan, siapa, apa yang tahu akidah apa itu? Al-Quran menjadi makhluk. Nah, Al-Quran itu makhluk, benar. Dari Sumeneb juga ya. Dua lagi semua. Beliau memiliki pemikiran, pemimpin ketika itu Al-Khalifah Al-Ma'mun punya pemikiran Al-Quran itu makhluk, yaitu ciptaan Allah. Padahal Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalam termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisahkan dari Allah. Karena kalau dikatakan ciptaan Allah, berarti itu sifat Allah yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak benar. Ya, Al-Quran itu firman Allah, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Imam Ahmad menghadapi ujian ini. Banyak di antara para ulama yang dibunuh, yang dipenjara, dikriminalisasi. Nah, ini benar ya, ulama dikriminalisasi kalau di zaman tersebut, karena berpegang dengan akidah yang benar. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk salah satu ulama yang dikriminalisasi. Kemudian beliau pernah didatangi oleh fuqaha Baghdad, oleh para ulama-ulama dari Baghdad dan para pengikut-pengikut Imam Ahmad. Mereka minta kepada Imam Ahmad supaya Imam Ahmad ini menyeru kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa, untuk melawan kezaliman penguasa tersebut. Imam Ahmad mengatakan, ad-dima, ingat, darah. La tasfiku dima'akum ma'a dima'ihim. Jangan kalian menumpahkan darah kalian bersamaan dengan darah para penguasa itu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, as-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Bersabar dengan ujian ini lebih baik daripada terjadinya prahara di negeri tersebut. Yusfaku fiha dima. Kalau sudah terjadi prahara di negeri itu, maka banyak darah-darah yang tertumpah, banyak nyawa-nyawa yang melayang. Wa yuntahaku fihal maharim. Banyak kehormatan-kehormatan yang diinjak-injak kalau sudah terjadi prahara di suatu negeri. Nah, itu fikihnya Imam Ahmad ya. Dan itulah yang disabdakan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man kariha min amirihi syai'an
Aw man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Bersabar di sini bukan berarti ridho dengan kezaliman penguasa itu, enggak. Kita enggak ridho dengan kezaliman penguasa. Namun jangan kezaliman penguasa itu kita hadapi dengan kezaliman juga. Bagaimana kezaliman juga? Memberontak kepada mereka, mengkritik mereka di depan umum, mengajak manusia untuk membenci penguasa itu, sehingga terjadi prahara, terjadi fitnah, terjadi huru-hara di negeri itu. Nah, kalau dibandingkan, mana yang lebih dahsyat? Kezaliman pemimpin atau huru-hara yang terjadi di negeri itu? Mana yang lebih dahsyat? Huru-haranya. Ya, ini yang tua-tua merasakan bagaimana dahulu pahitnya tahun 98. Ya. Apa di sini anak kok yang tua ini? Kok kayaknya baru? Tragedi apa Ustaz 98 ini? Kok kayak heran semua ini? Apa di Madura ini enggak semencekam di Surabaya? Iya kayaknya ya. Di sini tenang ya tahun itu ya. Kita di Surabaya itu mencekam. Iya, tahun-tahun itu di Surabaya mencekam. Tapi kezaliman penguasa yang kata mereka korupsi. Ya, kezaliman penguasa yang kata mereka korupsi dihadapi dengan memberontak. Yang akibatnya memberontak ini adalah terjadinya huru-hara, pertumpahan darah, keamanan hilang. Tuh, mana yang lebih dahsyat akibatnya kalau dibandingkan dengan dua hal ini? Inilah fikihnya para ulama. Mereka tetap bersabar. Dosa terus bagaimana? Apakah penguasa ini dibiarkan berbuat zalim? Tidak. Ada cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat untuk menghilangkan kezaliman penguasa itu. Bagaimana caranya? Nabi sudah mengajarkan. Ya, Islam sudah mengajarkan, jangan khawatir. Islam ini komplit lengkap. Urusan buang hajat, masuk WC, diurusi nggak sama Islam? Diurusi jemaah. Masuk WC pakai kaki apa, doanya apa, bahkan buang hajat ngadep mana, diurusi. Bahkan mohon maaf, cebok pakai tangan apa, diurusi nggak sama Islam? Diurusi. Apalagi urusan yang besar berkaitan dengan pemimpin, mustahil Islam tidak ngurusi. Nabi sudah memberikan cara. Nabi mengatakan, "Man kana lahu nasihah li sultanin fala yubdi lahu alaniyah." Barang siapa yang punya nasihat, punya kritikan kepada pemimpin, maka jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah dia gandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fada, kalau nasihatmu diterima, selesai urusannya. Wa illa qad adda ma kana alaihi. Tapi kalau tidak diterima, ya sudah, kau sudah menunaikan tugasmu sebagai rakyat untuk menasihati penguasa dengan 4 mata langsung. Selesai. Ini nasihat untuk penguasa, solusinya dari Nabi SAW. Tapi terkadang sebagian orang nggak sabar. Kenapa nggak sabar, Ustaz? Kalau kita menasehati 4 mata, nggak didengar sama penguasa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terus gimana dong? Ya kita enakan mengerahkan massa. Kita bikin massa yang banyak, kita sewa toa yang besar, kemudian kita gerebek penguasa, kita ancam, kita tekan penguasa. Nah, baru penguasanya manut. Itu cara berpikirnya siapa? Manusia. Syariatnya seperti itu. Ya, dan kita meyakini jemaah, sebaik-baiknya cara itu caranya siapa sih? Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja ketika khutbah, antum ketika dengar ceramah, pasti familiar dengan kalimat fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sudah kasih petunjuk cara menasihati penguasa seperti ini. Maka berarti selain caranya Nabi tidak lebih baik daripada caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Cara-cara demonstrasi ini caranya orang apa sih? Orang kafir. Tidak pernah dituntunkan di dalam Islam. Nah, Imam Ahmad ketika diajak demo, enggak, tetap bersabar. Kondisi penguasa yang dolim seperti ini, kata Imam Ahmad, mending kita masih bisa ibadah, kita masih bisa makan, masih bisa kerja, ya, anak-anak masih bisa sekolah. Iya, kehidupan kita masih seperti itu, masih bisa lah. Meskipun banyak kedoliman dari penguasa. Tapi coba kalau Anda membuka pintu fitnah, ngajak orang untuk reformasi, ngajak orang untuk revolusi, bisa nggak Anda kerja? 98 nggak bisa kerja tuh. Mau keluar rumah ini sudah macet jalanan itu. Iya, mobil ambulan, sirine ambulan, kemudian toko-toko dihancurkan, dijarah dan lain sebagainya, kacau. Nggak bisa sekolah. Ya, apalagi kalau yang terjadi di Timur Tengah sana. Lihat kondisi Suriah bagaimana. Lihat kondisi Libya bagaimana. Ya, ini karena tidak sabar seseorang dalam menjalankan as-sunnah. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam Al-Qur'an itu disebutkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan 80 lebih ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar dengan berbagai macam bentuknya. Dan kemudian di sini beliau membagi sabar itu ada 3. Ya, sabar itu ada 3 modelnya. Sabar terhadap apa, sabar terhadap apa, dan terhadap apa. Nah, ada yang bisa jawab? Oh, belum tadi ya? Ya, silakan. Sabar ketika menghadapi musibah, dari bawah dulu nih berarti. Loh, kok atas lagi? Dari atas atau dari bawah? Menjalankan perintah Allah. Ya, ini yang paling atas. Kemudian yang kedua, kebalikannya perintah, meninggalkan kemungkaran. Ya, yang ketiga, musibah. Sumenep juga. Oh, Mekasan, setung tuh. Yang mana? Ini. Ya. Oke. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah seperti misalnya melaksanakan sholat, ya, atau berpuasa, atau haji, mengeluarkan zakat. Ini hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersabar? Karena secara manusiawi, settingannya manusia, hawa nafsunya itu bertentangan dengan hal tersebut. Orang ketika melaksanakan sholat, hawa nafsunya itu pengen untuk melakukan hal-hal lain yang selama ini dia sibuk terhadapnya daripada mengerjakan sholat. Misalnya dia orang yang bekerja. Ketika terdengar kumandang adzan, hawa nafsunya itu mengajak untuk tetap bekerja. Karena ini lagi banyak pelanggan ini. Ya, lagi banyak orang di toko ini. Ini kalau saya tinggal sholat, waduh, gak laku nanti ini. Banyak orang-orang yang akhirnya gak jadi beli barang-barang saya. Itu kalau dia gak punya kesabaran, maka dia tinggalkan sholat itu atau dia tunda sholat itu sampai menjelang akhirnya. Tapi kalau orang yang sabar dan dia yakin bahwa rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, sama saja kau tinggalkan sholat ataupun kau tidak sholat, kau meninggalkan tokomu untuk sholat, ataupun kau tetap bekerja dan meninggalkan sholat, rizkinya sama nggak? Sama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Maka kalau sama, kenapa kau nggak lebih memilih mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla?
puasa. Secara nafsu manusia, dia pengen untuk makan, dia pengen untuk minum, ya, tapi dia bersabar untuk tidak makan dan minum sampai dihalalkan makan dan minum. Zakat, zakat ini lagi yang lebih membutuhkan kesabaran. Ya, betapa tidak seorang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbunal mala hubba jamma. Manusia itu cinta dengan hartanya secinta-cintanya. Jangankan harta yang dia dapatkan dengan keringat, dengan susah payah, harta yang didapatkan dengan cuma-cuma saja itu benar-benar dipegang erat, jangan sampai lepas. Harta waris itu kan didapatkan secara cuma-cuma itu dicekal sama dia, dipegang erat. Sampai belani tukaran sama saudaranya, bertengkar sama saudaranya, nggak urusan. Sampai belani durhaka kepada orang tuanya, nggak urusan. Yang penting ini harta waris ada pada saya. Padahal dia bekerja keras nggak untuk mendapatkan harta waris itu? Enggak, cuma-cuma. Adzan dulu jamaah. Hah? Ya, adzan dulu, sholat, lanjut. Gimana? Salat dulu. Ya, baik. Kita lanjutkan setelah salat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.